Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat persalinan, ya sebenarnya baik normal, baik sesar, ini nggak ada masalah. Tujuannya itu adalah melahirkan bayi ataupun mengeluarkan bayi di dalam rahim. Tetapi selama operasi sesar, ataupun setelah operasi sesar, ataupun SC, ini ada pantangan. Pantangan yang harus teman-teman tahu. Nah, kira-kira apa? Simak sampai habis. Bunda kalau habis operasi sesar tentunya dirawat dulu di rumah sakit beberapa hari. Lamanya tergantung kondisi orang tersebut, kondisi penyembuhannya, lama penyembuhannya. Biasanya bisa pulang antara 3 sampai 4 hari. Bukan berarti sudah pulang beres, ya enggak. Namanya pulang, apalagi operasi tentu butuh waktu pemulihan. Biasanya berlangsung sekitar 3 bulan, jadi lumayan lama. Selama masa pemulihan sudah pasti ada waktu kontrol. Jangan lupa ya, kalau seandainya disuruh kontrol, misalkan 2 minggu lagi kontrol ya, itu harus datang kontrol. Karena untuk menilai jahitan, kemudian untuk menilai lukanya, gimana sembuhnya, bagus atau tidak. Kemudian juga untuk menilai ibunya ada keluhan atau tidak. Dan juga memantau kesehatan ibu ya, bunda di rumah selama masa nifas. Nah, untuk pantangannya apa saja biar cepat pulih? Nah, yang pertama bergerak terlalu aktif. Jadi bunda ini nggak boleh bergerak terlalu aktif, terlalu cepat. Bahkan mendadak. Karena gerakan yang tiba-tiba menyebabkan luka operasi ini bisa nyeri. Kemudian gerakan yang mendadak ini bisa saja bikin luka operasi, apalagi baru-baru ya, itu bisa terbuka. Kadang-kadang ya memang saat bayinya menangis, ya ibu suka kaget refleks langsung lompat. Yang itu jangan, pelan-pelan saja. Karena memang luka operasi ini berbeda dengan lahiran secara normal. Jadi nggak boleh tiba-tiba, nggak boleh mendadak. Kalau seandainya ada suaminya, minta bantu pasangannya ataupun keluarganya. Ya, kalau seandainya ingin duduk, ingin jalan, ingin berbaring, minta bantu. Ya, minta bantu dipegangkan ataupun dibimbing ataupun dipapah ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu nyeri. Yang kedua, berhubungan. Jadi berhubungan suami istri sebaiknya jangan dulu ya. Walaupun misalkan suaminya terlalu semangat, sabar dulu. Jadi jangan sampai digas dulu. Jadi ditahan-tahan dulu. 6 sampai 8 minggu atau sampai dokter bilang ini nggak apa-apa kalau mau berhubungan. Karena apa? Bisa saja nanti setelah berhubungan gerakannya aneh-aneh. Nggak sadar karena terlalu semangat tadi. Resiko nyeri. Kemudian resiko nanti cedera, ya, resiko nanti infeksi di rahim. Jadi sabar dulu sampai benar-benar pulih. Yang ketiga, beban berat. Jadi pasca melahirkan itu nggak boleh ngangkat barang berat-berat, misalkan tabung gas, ya, galon, koper, ataupun tas-tas isinya berat, ataupun misalkan barbel ya yang berat-berat, itu jangan dulu. Jadi hanya boleh mengangkat barang yang beratnya tidak lebih dari berat si bayi. Nah, jadi kalau bayinya misalkan 2,5 kg ya seukuran itu angkatnya yang paling berat. 3 kilo ya seberat itu ya. Jangan nanti misalkan wah ini saya sudah mau sembuh nih, angkat tabung gas, angkat galon ya. Nanti lukanya bisa lama sembuh, bisa lukanya nanti nyeri, terbuka, beresiko terbuka. Yang keempat, olahraga berat. Olahraga kan memang menyehatkan, disarankan, tapi beda cerita. Kalau habis operasi, setelah operasi, apalagi masih baru-baru, jangan dulu ya. Saya mau olahraga dok, biar cepat kurus ini, biar body saya goal lagi. Jangan. Karena ini masih proses penyembuhan, olahraga berat ini tidak boleh. Walaupun alasannya ingin cepat kurus. Jadi butuh waktu, saya sebutkan tadi ya, untuk proses penyembuhan dari sesar. Jadi jangan nanti baru 2 minggu langsung olahraga berat, 3 minggu langsung lari, jangan. Ya paling enggak tadi ya 6 sampai 8 minggu atau 3 bulanan baru bisa olahraga seperti sedia kala. Jadi olahraga yang disarankan itu olahraga ringan-ringan dulu, tapi olahraganya di atas 6 sampai 8 minggu atau sampai benar-benar pulih tadi. Jangan buru-buru. Yang kelima, sering naik turun tangga. Naik turun tangga, kalau seandainya rumahnya di lantai 2, pindah dulu ke bawah. Ngungsi dulu ke bawah. Kalau seandainya jarang-jarang, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya naik turunnya terlalu sering,
Ini tidak disarankan. Namanya baru melahirkan operasi sesar, takutnya ketika nyeri, ya terjadi kelemahan, tiba-tiba pegangan gak kuat, jatuh, kan repot. Nanti bisa cedera kepala, cedera patah tulang. Jadi sebaiknya, ya walaupun misalkan naik turun tangga, dibimbing ataupun dijagain. Satu persatu naiknya, kemudian jangan terlalu sering. Tapi yang paling aman adalah pindah ke ruang bawah kalau memang ruangnya 2 tingkat misalkan. Kalau pakai lift ya aman saja. Tapi kalau pakai tangga sebaiknya ya pindah dulu. Yang keenam, kurang istirahat. Usahakan istirahat karena butuh pemulihan tubuh kita, butuh waktu. Jadi pemulihan tubuh kita itu butuh waktu. Nah, waktu pemulihan itu ketika kita istirahat. Jangan sampai kurang istirahat. Kayak ngurus bayi dan sebagainya. Memang. Jadi waktunya bayi tidur, kita juga harus ikut tidur. Jadi curi-curi waktu untuk istirahat. Jadi perlu bantuan ataupun support dari pasangan, dari keluarga. Perlu sekali untuk ibu yang habis melahirkan, apalagi secara sesar. Yang ketujuh, kurang serat dan cairan. Jangan sampai bunda di rumah malas makan buah, malas makan sayur, malas minum karena beresiko sembelit. Ya, kalau sembelit ngeden nanti waktu BAB-nya. Kalau ngeden itu tekanan pada perut meningkat. Kalau tekanan pada perut meningkat nanti bisa bikin sakit, ya bisa bikin nyeri, bisa bikin ada tekanan pada luka operasinya. Jadi banyak sayur, banyak buah, kemudian juga banyak minum air putih supaya BAB-nya lancar. Dan juga cukupi kebutuhan cairan tadi, banyak minum air putih supaya apa? Supaya tidak dehidrasi, supaya luka operasinya bagus, supaya cepat sembuh. Yang kedelapan, membasahi luka operasi. Jadi jangan terlalu sering membasahi luka operasi dengan air misalkan. Tetap jaga kebersihan, tapi jangan sampai lukanya terlalu basah. Karena kalau seandainya terlalu basah, ini pemulihannya akan lebih lama. Jadi ini bisa meningkatkan resiko nanti infeksi pada luka operasi. Nah, luka operasi itu butuh perawatan, jaga kebersihannya, ganti perban misalkan, dikasih salep antibiotik misalkan. Ya, jadi perlu dirawat area lukanya. 9, tidak menjaga kebersihan diri. Jadi ada kaitannya dengan tadi ya, infeksi luka operasi. Jadi jangan sampai bunda di rumah ini malas mandi, malas jaga kebersihan diri. Karena kalau seandainya dirinya tidak bersih, ya resiko kuman banyak, meningkatkan resiko infeksi, ya luka operasinya sulit sembuh. Jadi harus ya tetap jaga kebersihan diri, jangan malas ya. Saya udah capek ngurus bayi, jangan. Nanti repot, kalau bunda sakit, bayinya repot, bunda pun repot. 10, diet ketat. Banyak bunda di sana mau cepat kurus ya, karena memang kebanyakan ketika hamil badannya membesar, kemudian setelah melahirkan langsung saya pasang target mau cepat kurus. Jangan buru-buru, karena tubuh perlu nutrisi, perlu gizi, perlu asupan yang cukup supaya penyembuhannya baik, lukanya baik, ya supaya cepat beraktivitas seperti biasa. Jadi jangan buru-buru diet ketat. Makan sehat, diet sehat boleh saja, tapi jangan diet ketat. Nanti kalau seandainya salah-salah, ASINya jadi mampet, ASINya jadi sedikit, kasihan dedek bayinya. Jadi penting untuk tetap jaga asupan nutrisi, gizinya, cairannya, istirahat cukup, itu penting. Apalagi habis operasi sesar. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga sehat bunda, sehat bayi, sehat keluarganya. Amin. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Mau bahas apa lagi di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat, sampai jumpa.